Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu Iza, tetap pada pembelajaran subtema kedua, yaitu wujud benda. Hari ini kita akan mempelajari subtema 2 yang terakhir, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran pertama hari ini. Kalau kemarin kita telah belajar sifat-sifat benda padat dan sifat cair, hari ini kita akan belajar sifat-sifat benda gas. Udara yang dipompa ke dalam balon merupakan contoh benda gas. Udara ada di sekitar kita, namun udara tidak dapat kita pegang. Itu merupakan salah satu sifat benda gas. Selain itu, sifat-sifat benda gas yaitu 1. Tidak dapat dipegang, 2. Memenuhi ruangan, 3. Bentuk benda gas mengikuti bentuk wadahnya, dan 4. Benda gas mengalir ke segala arah. Kita telah mengetahui salah satu ciri benda yaitu memiliki massa atau berat. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar alat ukur untuk mengukur satuan panjang suatu benda menggunakan penggaris, meteran, dan alat ukur panjang lainnya. Pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang alat ukur baku untuk mengukur massa benda atau berat, yaitu menggunakan timbangan. Ada banyak sekali jenis-jenis timbangan. Contohnya yaitu timbangan neraca untuk menimbang benda yang ringan, misalnya perhiasan emas. Kemudian ada yang namanya timbangan badan untuk mengukur berat badan. Selain seperti timbangan tadi untuk mengukur berat badan, juga biasa digunakan timbangan digital seperti ini. Kemudian ada lagi timbangan digital yang lebih kecil, biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran. Kemudian ada timbangan dapur, biasa digunakan di rumah, misalnya menimbang bahan kue. Ada lagi, hampir mirip dengan timbangan dapur, biasanya terbuat dari besi. Kalau timbangan dapur tadi terbuat dari plastik ya, bahannya. Nah, kalau timbangan duduk, ini biasa digunakan pedagang atau jasa cuci pakaian. Bentuknya lebih besar daripada timbangan dapur. Kemudian ada timbangan yang berbentuk seperti ini, namanya timbangan besar untuk menimbang benda berat, misalnya sekarung beras. Kemudian ada namanya timbangan pasar, biasa digunakan pedagang. Cara menimbangnya menggunakan anak timbangan. Anak timbangan itu biasanya akan diletakkan di atas sini, sesuai dengan beratnya. Ada yang bentuknya 1 kg, ada yang beratnya 2 kg, dan sebagainya, tergantung pemakaian. Ada lagi timbangan yang seperti ini, itu namanya timbangan bayi untuk menimbang berat bayi. Dan juga ada yang terakhir, timbangan seperti ini. Jadi ada besi di kedua sisinya, yang ini untuk digantung dan di sini untuk menggantung barang. Ini namanya timbangan gantung. Dapat digunakan untuk menimbang berat badan dengan cara digantungkan. Jadi selain untuk menimbang berat benda, ini juga dapat digunakan untuk menimbang berat anak-anak. Biasanya pada zaman dahulu ataupun sekarang digunakan untuk menimbang bayi dengan cara menaruhkan kain di kaitan ini dan bayinya ditaruh di dalam kain. Berat maksimal yang dapat dimuat suatu jenis timbangan juga berbeda-beda. Timbangan beras dapat menimbang hingga ratusan kilogram, sedangkan timbangan neraca hanya dapat menimbang hingga 3 kg. Sementara itu, timbangan duduk dapat menimbang 3 hingga 10 kg. Coba perhatikan gambar contoh pengukuran berat benda di sini. Di sini ada namanya timbangan dapur ya, dilihat bentuknya kecil dan terbuat dari plastik. Ini namanya timbangan dapur. Biasa digunakan di rumah ya. Nah, di sini ada menimbang jeruk. Berapa timbangan jeruk? Kita perhatikan. Jarumnya ini menunjukkan pada angka 2 kg, sehingga berat jeruk adalah 2 kg. Kemudian ada berat gula.
400 gram. Dari mana tahu 400 gram? Kita lihat di sini. Nah, setiap timbangan gram ini, garis yang berwarna merah menunjukkan 100. Jadi setiap ini 100, 100, dan 100. Jadi dapat dihitung sebelum angka 500 adalah 400. Jadi berat gula adalah 400 gram. Di sini ini salah penulisan ya. Nah, sedangkan di sini ada berat mentega. Angkanya menunjukkan 5 Hg. Hg itu adalah hektogram. Jadi berat mentega adalah 5 hektogram. Sekarang silahkan buka buku pada halaman 58, ada latihan menimbang berat gula dan berat telur. Berat gula di sini ada 500 gram dan menunjukkan 12 pada garis merah. Coba berapa berat gula? Ya, betul sekali. Telah Ibu jelaskan tadi setiap angka warna merah menunjukkan 100 gram. Jadi, bila melewati 2, kita hitung saja. 500 ditambah 100, 600 ditambah 100 lagi, maka 700, 500, 600, dan 700 gram. Langsung saja kita tulis berat gula adalah 700 gram. Kemudian di sini berat telur ada pas di angka 2 kg. Langsung saja kita tulis 2 kg. Nah, itu tadi cara melihat angka pada timbangan. Perlu diingat, kalau timbangan berat atau massa menggunakan satuan gram, jadi diurutkan dari kilogram hingga ke miligram ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Masih ingatkah kalian apa itu gotong royong? Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Hari ini, Ibu akan berikan contoh gotong royong yang dapat kita lakukan di lingkungan tempat tinggal. Contohnya, 1. Mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. 3. Gotong royong membantu warga yang terkena musibah. 4. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Dan 5. Gotong royong membantu korban bencana alam. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Tidak berlebihan artinya sesuai dengan kebutuhan. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Orang yang hidup sederhana bukan berarti kekurangan, karena mereka berusaha untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan saja. Ciri-ciri dan pola hidup sederhana diantaranya: 1. Tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. 2. Tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan. 3. Tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. 4. Gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Dan 5. Bersikap hemat dan cermat. Nah, Ananda, sudahkah kalian melaksanakan hidup sederhana? Jika belum, dimulailah dari sekarang. Hiduplah sederhana sesuai dengan kebutuhan, jangan meminta yang berlebihan. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat Ananda pahami semua materi yang telah disampaikan hari ini. Jangan lupa, karena hari ini pembelajaran akhir dari subtema 2, akan ada latihan tertulis yang terlampir. Dan untuk mengakhiri pelajaran hari ini, let's say alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.